warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil pengamatan kandungan zat gizi dalam bahan makanan. Anggota kelompok 2 yaitu saya sendiri, Hauredi Fasobia, Jamila Lubis, Nesrina Lubita. Tujuan pengamatan untuk menganalisis secara kualitatif kandungan zat gizi makro seperti karbohidrat, protein, dan lemak, serta zat gizi mikro seperti vitamin C dan kalsium. Selain itu, praktikum ini juga bertujuan untuk mendeteksi adanya zat adiktif, berbahaya, dan borak dalam makanan. Melalui percobaan sederhana ini diharapkan dapat diketahui bagaimana cara mengidentifikasi kandungan zat dalam makanan secara langsung sehingga dapat meningkatkan kesadaran dalam memilih makanan yang sehat dan aman dikonsumsi. Proses karbohidrat amilose. Pada kegiatan pertama dilakukan uji kandungan karbohidrat amilose dengan menggunakan larutan jadium atau betadine sebagai indikator. Proses percobaan diawali dengan menyiapkan beberapa sampel bahan makanan yaitu roti, nasi, mie, pam, telur, dan tempe. Semua bahan tersebut dihaluskan terlebih dahulu agar reaksi dapat terjadi lebih merata. Setelah itu, masing-masing sampel diletakkan pada piring secara terpisah dan diberi label agar tidak tuker. Kemudian, larutan iodium diteteskan pada setiap sampel secara perlahan, lalu diamati perubahan warna yang terjadi. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa roti mengalami perubahan warna menjadi biru kehitaman, nasi berubah menjadi biru keunguan, mie berubah menjadi biru kehitaman, dan singkong juga berubah menjadi biru kehitaman. Perubahan warna ini menandakan bahwa makanan-makanan tersebut mengandung amilum atau karbohidrat kompleks. Sementara itu, telur tidak menunjukkan perubahan warna dan tetap berwarna putih kekuningan, serta tempe hanya mengalami sedikit perubahan warna yang tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa telur dan tempe tidak mengandung amilum atau hanya dalam jumlah yang sedikit. Pada kegiatan kedua dilakukan uji protein menggunakan putih telur sebagai sampel utama. Percobaan dimulai dengan menyiapkan 6 wadah masing-masing diisi sekitar 30 ml putih telur. Setiap wadah kemudian diberi perlakuan yang berbeda, yaitu wadah pertama ditambahkan cuka sebanyak kurang lebih 10 tetes, wadah kedua ditambahkan deterjen atau sabun cuci piring, wadah ketiga ditambahkan alkohol, wadah keempat ditambahkan garam dapur, wadah kelima ditambahkan air, dan wadah keenam tidak diberi perlakuan apapun. Setelah itu, semua campuran pada wadah pertama hingga kelima diaduk secara perlahan. Wadah kelima kemudian dipanaskan, sedangkan wadah keenam dikocok dengan cepat untuk melihat perubahan yang terjadi. Hasil percobaan menunjukkan bahwa penambahan cuka menyebabkan putih telur menggumpal karena adanya reaksi asam yang memicu detanurasi protein. Pada penambahan sabun terbentuk busa yang cukup banyak dan stabil akibat penurunan tegangan permukaan. Penambahan alkohol juga menyebabkan penggumpalan protein, sedangkan garam membuat tekstur menjadi lebih kental dan terkadang berbentuk gumpalan kecil. Pada perlakuan dengan air yang dipanaskan, putih telur berubah menjadi lebih padat. Sementara itu pada wadah yang dikocok telur tanpa perlakuan tambahan terbentuk busa karena protein menangkap udara saat pengocokan. Kesimpulan dari kegiatan ini adalah bahwa protein dapat mengalami denaturasi akibat pengaruh zat kimia maupun perlakuan fisik seperti pengocokan dan pemanasan. Denaturasi ini menyebabkan perubahan struktur protein tanpa menghilangkan kandungan gizinya secara signifikan. Pada kegiatan ketiga dilakukan uji kandungan lemak dengan menggunakan kertas sebagai indikator. Proses percobaan dilakukan dengan menyiapkan beberapa bahan seperti makanan, minyak goreng, margarin, kacang tanah yang telah disangrai, keju, dan putih telur dan nasi. Bahan yang berbentuk padat terlebih dahulu dihaluskan, kemudian ketika sampel dioleskan pada kertas wajit atau kertas sampul coklat. Setelah itu kertas diamati di bawah cahaya untuk melihat apakah terdapat perubahan berupa noda transparan. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa minyak goreng membuat kertas menjadi sangat transparan. Margarin juga menghasilkan noda transparan berminyak, kacang tanah meninggalkan noda transparan, keju membuat kertas menjadi agak transparan, dan putih telur juga menunjukkan sedikit transparansi. Sementara itu, nasi tidak menunjukkan perubahan yang berarti pada kertas. Hal ini menunjukkan bahwa minyak goreng, margarin, kacang, keju, dan putih telur mengandung lemak, sedangkan nasi tidak mengandung lemak. Selanjutnya, uji vitamin C. Pada kegiatan keempat, dilakukan uji kandungan vitamin C menggunakan larutan indikator yang dibuat dari campuran tepung maizena dan air yang dipanaskan. Kemudian, ditambahkan larutan iodium hingga berwarna biru. Larutan indikator ini kemudian dimasukkan ke dalam beberapa gelas atau tabung reaksi. Selanjutnya, ditambahkan berbagai sampel, yaitu jus jeruk segar, jus jeruk kemasan, jus jambu segar, jus jambu kemasan, tablet vitamin C, tablet effervescent yang telah dilakukan, minum vitamin C dosis sedikit, dan jus brokoli segar. Setiap sampel diteteskan sedikit demi sedikit, sehingga warna biru pada indikator hilang, lalu jumlah tetesan dicatat. Hasil percobaan menunjukkan bahwa tablet effervescent membutuhkan sekitar 5 tetes untuk menghilangkan warna biru. Tablet hisap sekitar 8 tetes
jus jambu segar sekitar 10 tetes, minuman vitamin C sekitar 12 tetes, jus jeruk segar sekitar 18 tetes, jus brokoli sekitar 19 tetes, jus jambu kemasan sekitar 22 tetes, dan jus jeruk kemasan membutuhkan sekitar 27 hingga 28 tetes. Hal ini menunjukkan bahwa tablet effervescent memiliki kandungan vitamin C paling tinggi, sedangkan jus jeruk kemasan memiliki kandungan paling rendah. Nah, selanjutnya proses uji kandungan mineral kalsium. Pada kegiatan kelima ini dilakukan uji kandungan kalsium menggunakan 3 jenis sampel, yaitu susu UHT, yogurt, dan susu kedelai. Proses percobaan dimulai dengan menyiapkan 3 gelas bening yang masing-masing diisi sekitar 50 ml sampel. Kemudian, ke setiap gelas ditambahkan cuka sebanyak kurang lebih 15 tetes. Lalu diaduk perlahan. Setelah itu, sampel didiamkan selama 1 hari untuk melihat adanya perubahan berupa penggumpalan atau kerusakan. Nah, selanjutnya proses uji kandungan mineral kalsium. Pada hasil uji kandungan mineral kalsium, hasil pengamatan menunjukkan bahwa susu UHT mengalami penggumpalan yang paling jelas. Terlihat adanya pemisahan dan endapan. Susu kedelai menunjukkan sedikit penggumpalan, namun tidak sejelas susu UHT. Sementara itu, yogurt tidak menunjukkan perubahan yang signifikan karena sejak awal sudah bersifat asam. Kesimpulan dari kegiatan ini adalah bahwa semua sampel mengandung kalsium, tetapi dalam jumlah dan bentuk yang berbeda, sehingga menghasilkan reaksi penggumpalan yang berbeda pula. Proses uji kandungan boraks. Pada kegiatan terakhir dilakukan uji kandungan boraks yang menggunakan indikator alami dari kunyit. Proses percobaan dimulai dengan memarut kunyit dan mengambil ekstraknya. Kemudian tusuk gigi direndam dan ekstrak kunyitnya selama kurang 1 hari dan dikeringkan. Setelah itu, tusuk gigi tersebut digunakan untuk menusuk sampel makanan yang akan diuji. Perubahan warna pada tusuk gigi kemudian diamati. Hasil uji kandungan boraks. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa jika tusuk gigi tetap kuning, maka sampel tidak mengandung boraks. Namun, jika warna berubah menjadi merah bata atau kecoklatan, maka sampel positif mengandung boraks. Dalam percobaan ini, salah satu sampel balsam menunjukkan perubahan warna menjadi merah bata, sehingga dinyatakan positif mengandung boraks. Kesimpulan dari kegiatan ini adalah bahwa indikator kunyit dapat digunakan sebagai metode sederhana untuk mendeteksi keberadaan boraks dalam makanan melalui perubahan warna. Kendala dan kesulitan pada praktikum. Setelah melaksanakan praktikum, ada beberapa kendala, di antaranya ada perubahan warna pada beberapa percobaan yang sulit diamati secara jelas, sehingga membutuhkan ketelitian tinggi. Selain itu, keterbatasan alat dan bahan juga mempengaruhi kelancaran praktikum. Pada uji kalsium, waktu pengamatan yang cukup lama menjadi tantangan tersendiri. Perbedaan hasil antara sampel yang tidak terlalu cocok juga menyulitkan dan menarik kesimpulan secara tepat. Selanjutnya kesimpulan. Secara keseluruhan, praktikum ini menunjukkan bahwa kandungan zat gizi dan zat aditif dalam makanan dapat diidentifikasi melalui metode sederhana. Karbohidrat dapat dideteksi melalui perubahan warna, protein melalui proses denaturasi, lemak melalui zona transparan, vitamin C melalui kecepatan reaksi, kalsium melalui penggumpalan, dan boraks melalui perubahan warna indikator kunyit. Oleh karena itu, praktikum ini memberi pemahaman bahwa kita dapat mengenali kandungan makanan secara sederhana dan penting untuk lebih selektif dalam memahami makanan yang aman dan bergizi. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.